Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujnai Lautor. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan hasil wawancara dan juga observasi terkait salah satu isu sosial, yaitu kehilangan handphone di Ma'had Al-Jamiah UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kasus ini terjadi ketika seorang penghuni Ma'had kehilangan handphone miliknya saat sedang tidur di kamar menjelang libur semester. Hingga saat ini, handphone tersebut belum bisa ditemukan. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, mari kita simak hasil observasi berikut. Saya sekarang sudah berada di tempat kejadian perkara dan berdasarkan hasil observasi saya, ternyata memang di sini untuk di luar itu sendiri ada beberapa CCTV ya, dan juga untuk kita masuk ke dalam area Ma'had ini ada palang dan juga di sini ada pos satpam. Namun di dalam Ma'had CCTV-nya itu bisa dikatakan masih kurang. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kenapa masih banyak terjadinya kehilangan barang di Ma'had ini. Sekian, kembali lagi ke studio. Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa Ma'had Al-Jamiah ini memiliki beberapa fasilitas keamanan seperti CCTV di area luar, palang masuk, hingga pos security. Namun, pengawasan di area dalam gedung masih terbatas karena belum terdapat CCTV di beberapa koridor. Lalu, bagaimana dampak kejadian ini bagi korban? Berikut hasil wawancara yang telah kami lakukan. Bisa jelasin kronologi atau kejadian rinci ketika peristiwa itu terjadi, atau mungkin waktu mulai menyadari bahwa barang itu hilang? Jadi kronologinya itu waktu kita mau tahun baruan, Ma'had itu kan biasanya kalau udah mau pulang ada budaya gosop ya. Jadi ketika hari Jumat jam 11 sampai jam 1 kan saya tidur di ranjang. Itu HP saya taruh di samping ranjang saya. Waktu saya bangun udah hilang. Sampai sekarang belum ketemu. Nah, terus waktu AA mulai menyadari bahwa barang AA hilang, langkah apa sih yang awal AA lakuin gitu? Terus apakah AA itu langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak pengurus? Langkah awalnya saya mengingat dulu sebelum tidur itu saya kemana aja gitu. Pertama, saya ingat tuh waktu itu saya ke Momoyo dan ke Gacoan. Ketika saya ke Momoyo, saya langsung ke kasirnya bilang kalau misalnya bisa nggak kita cek CCTV. Karena seingat saya duduk di kursi itu sempat naruh HP gitu, barangkali ketinggalan sana, dan ternyata nggak ada. Yang kedua ke Gacoan, sama juga saya cek CCTV, cuman waktu saya cek sama nggak adanya. Terus kalau misal ngelapor nggak ke pihak Ma'had, ngelapor cuman sampai sekarang nggak ada penanganan yang lebih lanjut. Saat ngelaporin nih, kan pihak Ma'hadnya menindaklanjuti atau enggak? Tindakannya cuman ini sih, sekedar ngebilangin kalau coba tanya teman dulu aja, barangkali tahu, teman kamar, samping kamar, dan nggak ada lagi tindakan setelah itu. Sampai sekarang nggak ketemu udah. Terus apakah ada gitu pengaruh dari kejadian ini sama terhadap rasa aman sama rasa kepercayaan terhadap santri lain? Terus apakah AA bisa menjelaskan bahwa perubahan yang AA rasain apakah jadi lebih harus berhati-hati atau harus lebih lebih siap gitu? Oh ada tentunya. Saya sebelumnya kan saya sempat punya hubungan yang solid ya sama teman kamar ya, kayak mereka itu orang baik semua lah. Tapi semenjak kejadian itu rasanya kayak udah mulai longgar. Sempat curiga ke teman kamar yang samping, ke ranjang yang bawah, kayak kita tuh nggak bisa percaya sama semua orang gitu. Terus yang kedua, apakah rasa aman di Ma'had itu pasti makin gimana ya, waspada lah. Apalagi sekarang banyak kasus juga itu, paket yang hilang dan lain-lain. Cuman kitanya aja yang harus ngamanin barang kita lebih aman aja sebenarnya. Menurut AA, apakah ada harusnya tindakan dari pihak Ma'had gitu buat para santri yang barangnya kehilangan? Apakah ada tindakan yang harusnya para pengurus Ma'had atau security lakukan? Harus sih, soalnya yang kurang ini ketika di Ma'had itu CCTV sebenarnya. Di kamar CCTV-nya nggak ada. Juga di sortir paket nggak ada juga. Jadi gimana kita mau nyari barang yang hilang kalau misalnya kejadian-kejadian itu kayak ulang lagi lah gitu pengamanannya. Terus kalau misalnya nih AA dikasih kesempatan buat menyampaikan sesuatu kepada para pihak pengurus Ma'had,
atau tentang perubahannya atau langkahnya yang AA harapin tuh biar itu nggak keulang lagi tuh apa aja sih? Langkahnya mungkin para muslim itu jangan meremehkan kasus ya, karena mereka juga nggak pernah di posisi kita kan. Mereka ngomong juga seenaknya. Mungkin kalau mereka udah jadi korban, gerakannya makin ini juga ya, makin apa sih, gerak lah. Tapi kalau mereka belum jadi korban, ya gini lah, mereka masih meremehkan lah. Makanya kita mungkin meminta bahwa muslim ini segera memberikan solusi yang tepat lah, kayak pengamanan CCTV, atau mungkin ketika ngambil paket harus ada resi yang ditunjukkan. Pokok lebih ke administrasinya aja. Berdasarkan keterangan korban, kehilangan handphone ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengurangi rasa percaya terhadap lingkungan sekitarnya. Korban juga merasa bahwa penanganan terhadap kasus ini belum memberikan hasil yang jelas. Untuk mengetahui bagaimana respon dari pihak keamanan, berikut hasil wawancara dengan Security Mahad. Jadi Pak, sebelumnya saya mendapatkan informasi dari teman saya. Jadi beliau tuh kehilangan HP di Mahad di kamarnya. Nah, saya izin bertanya, langkah apa saja yang biasanya dilakukan oleh pihak keamanan jika menerima laporan kehilangan tersebut, Pak? Untuk sementara tentang ada kehilangan yang memang ada di sekitar lingkungan Mahad, terutama di dalam Mabna, itu secara tidak langsung memang tidak ada laporan ke saya langsung, dan itu menurut struktura ataupun kebiasaan ataupun informasi dari pengurus, biasanya kalau ada kehilangan itu minimal lapor ke wali kamarnya. Nah, setelah ke wali kamarnya mungkin lapor ke pengurus ya itu. Jadi untuk sementara sampai saat ini untuk laporan secara khusus ke keamanan setempat tidak ada, dan kemungkinan itu mungkin hanya sampai laporannya mereka yang merasa kehilangan itu ke wali kamarnya. Nah, wali kamarnya mungkin disampaikan ke pengurus yang lain atau ke pengurus inti di kepengurusan di Mahad ini. Adapun misalnya apa untuk strategi ataupun untuk pengaturan keamanan di sini, memang kami tidak ada hak ya untuk melihat sejauh mana di dalam area ini, karena memang kami tidak melaksanakan keamanan secara khusus di ruang gedung-gedung tertentu gitu ya, terutama ke kamar-kamarnya, karena memang bukan privasi ya, tapi ada orang khusus atau pengurus khusus yang memang melihat ataupun memantau area tersebut. Adapun tugas kami sebagai anggota Satpam yang kebetulan ditempatkan di Mahad ini secara tupoksinya sama dengan anggota yang lain gitu. Mungkin karena hanya kebetulan kami ditempatkan di sini, mungkin kami punya tugas mungkin hanya memantau di area luar dan dalam gitu. Karena memang untuk pengamanan di Mahad ini kami memang bukan berarti tidak kewajiban ya, tapi struktur kerjanya ataupun kewajiban kerjanya kami hanya memantau di area paling bawah gedung, terutama kemudian keamanan kendaraan ataupun mengatur kendaraan pemilik mahasantri di ruang parkir yang memang disediakan untuk para mahasantri yang membawa kendaraan. Dan memang kami tentukan atau kami tegaskan kembali, kami bukan tidak diberi hak yaitu untuk mengamankan ataupun menilai ataupun melihat, mengamati sampai ke kamar ataupun ke tempat mereka berada gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, siapa saja pihak yang biasanya dilibatkan dalam membantu penanganan kasus kehilangan atau pencurian di Mahad? Seperti telah kami sebutkan tadi, kami sebagai keamanan, kalaupun ada laporan kami tampung dan kami lanjutkan ke struktur organisasi Satpam yang paling tinggi di anggota seperti saya yang ditugaskan tadi. Dan itu biasanya kami kalaupun ada kehilangan yang memang dilaporkan gitu ya,
seperti misalnya kendaraan tapi belum pernah ada kendaraan hilang. Kalau helm memang pernah ada, itu memang kami secara struktural dilaporkan ke pihak yang lebih atas dari kami, yaitu minimal ke ke chip gitu ya, jadi yang lebih atas dari kami. Adapun sampai saat ini kami memang tidak pernah menerima kehilangan yang memang sangat berarti banget, itu memang belum pernah ada. Dan itu sekali lagi saya tekankan bahwa memang kalau ada yang kehilangan di sekitar Mahat, terutama mahasiswa yang ada di lokasi, itu tetap mereka lapornya ke wali kamar yang terdekat dulu, kemudian langsung ke pihak pengurus Mahat. Jadi secara itu memang jarang lapor ke kami sebagai keamanan, kecuali misalnya Pak ada kehilangan helm atau motor, memang suka ada yang pernah gitu, bukan suka ya, pernah ada yang kehilangan helm juga, dan itu memang biasanya itu langsung lapor ke kami. Adapun kehilangan yang merasa kehilangan di dalam area gedung, terutama di kamar, itu tidak sampai ke kami sebagai keamanan. Pertanyaan selanjutnya, menurut pengamatan Bapak, kapan biasanya kejadian kehilangan lebih sering terjadi di lingkungan Mahat? Saya kira untuk sampai saat ini selama saya ditugaskan di Mahat itu memang jarang ada yang kehilangan gitu ya. Adapun misalnya kehilangan mungkin bukan hilang ya, mungkin dia lupa ataupun dia di mana ataupun lupa nyimpen gitu ya. Terutama misalnya HP itu memang susah untuk dilacak ya. Namun secara pribadi, secara personal memang mungkin dari pihak kepengurusan sudah menitik beratkan kepada mereka yang berada di kamar ataupun yang di luar kamar untuk tetap berhati-hati dengan barang-barang milik pribadi. Adapun misalnya pernah kehilangan ya bukan berarti lepas tanggung jawab ya, tapi memang ya mungkin sekian persen keamanan untuk di kamar itu tidak bisa dipantau langsung oleh pengurus, dan kami sebagai anggota keamanan nggak bisa gitu, karena mungkin privasi yang ada di dalam kamar itu sendiri. Dan sampai saat ini belum pernah ada kehilangan yang gitu ya, belum. Paling ya mungkin itu ya yang merasa kehilangan tentang HP itu sendiri, bukan berarti tidak mungkin hilang di dalam itu kayaknya, ataupun ada yang ngambil itu kayaknya nggak mungkin, tapi kemungkinan jatuh ataupun tertinggal. Selama masih berada di area bawah nih, terutama karena memang Bapak ditempatkan di area bawah, itu memang Bapak sering menemukan HP yang tertinggal, terutama di depan, yaitu tempat ganti sepatu, ganti sendal gitu. Mungkin karena lupa, itu Bapak akui itu memang sering mereka ketinggalan. Dan alhamdulillah mungkin tidak lama mereka ingat bahwa HP-nya tertinggal. Dan yang sering Bapak nemukan yaitu HP yang tertinggal, ataupun uang yang terjatuh, ataupun dompet yang terjatuh atau tertinggal di lantai bawah ini. Kalau ke lantai 2, 3, 4 itu kan memang tidak ada kewajiban untuk mengontrol secara khusus ya, karena memang privasi kan. Terutama Bapak di sini karena memang ditempatkan di Mabna Perempuan, jadi nggak bisa secara bebas untuk kontrol ke atas selagi mereka ada, kecuali dalam masa-masa mereka pulang ataupun masa-masa libur. Nah baru mungkin Bapak mengontrol ke atas, itu cuman di area depan aja, nggak sampai ke kamar. Mungkin hanya ngontrol takut ada colokan listrik yang masih nyolok ataupun untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, terutama tentang konsleting listrik. Saya yakin dan memang saya ingat itu memang tidak ada kehilangan yang begitu sering, kemudian hal-hal ataupun barang yang begitu sangat berharga itu memang jarang terjadi. Ataupun itu hilang HP, rasa saja secara langsung tidak ada yang lapor ke Bapak, tapi mungkin dari segi mereka antara personal dengan pengurus mungkin mereka lapor gitu. Jika Bapak berkenan menjelaskan area mana saja yang menurut Bapak perlu mendapatkan perhatian lebih dalam menjaga keamanan di Mahat? Kalau menurut saya tetap itu adalah area depan, karena memang tanggung jawab kami itu kan keamanan itu yang di luar gitu ya, artinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban itu mungkin kami fokuskan ke tempat parkir ya.
itu, dan itu alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ada yang kehilangan kendaraan bermotor, belum pernah ada untuk mereka yang di Mahat gitu. Tapi kalau mereka yang ada di luar Mahat itu pernah ada juga. Nah, seperti kalian tahu kan bahwa area Mahat itu bersatu dengan SC kan, dan SC itu kan mungkin yang datangnya itu dari berbagai fakultas gitu, bahkan dari UIN 2 ataupun UIN 3 datang ke sini, dan memang itu cukup kewalahan juga kami. Tapi memang di SC, di Mahat juga ada petugas khusus. Sekali lagi kami tekankan bahwa memang tugas kami untuk menjaga keamanan itu sama seperti yang lain, yaitu tentang ketertiban dan keamanan terutama di ruang parkir. Adapun di dalam itu ya istilah tadi, kami tidak punya hak gitu ya, ataupun tidak ada hak prerogatif untuk kami untuk memantau secara khusus gitu, ataupun secara umum. Kami memang tetap menekankan supaya berhati-hati, jangan sampai ada barang yang ketinggalan ketika pulang, kemudian ketika masuk ke kelas juga barang-barang pribadinya disimpan secara dijaga mereka sendiri gitu. Artinya tidak terlalu dalam untuk melaksanakan keamanan ke mahasantri yang ada di sini. Jadi pokok tugas kami memang menjaga dan ke pengaturan di luar ataupun di luar gedung gitu ya. Karena memang dari pihak-pihak yang di dalam gedung itu sudah ada untuk memberikan informasi, pengarahan tentang keamanan secara pribadi, yaitu adanya wali kamar kan. Itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab masih terjadinya kehilangan atau pencurian di lingkungan Mahat? Saya tekankan ini memang bukan bukan pencurian gitu. Tapi mungkin karena ya kehilangan bisa disebabkan mungkin lupa gitu ya. Ataupun misalnya kehilangan, saya yakin bukan berada di dalam lingkungan. Nah itu tadi, seperti setelah masuk ke kamar itu kan kami memang susah untuk memantau, dan memang bukan berarti tidak tahu ya. Artinya ada hal-hal yang memang secara personal tentang karakter pribadi mereka yang mungkin tidak dikenali oleh kami sebagai pengamanan gitu ya. Dan itu saya tekankan bahwa yang lebih khusus untuk memahami itu ada wali kamar gitu. Jadi tetap kalaupun ada apa-apa berbentuk kehilangan ataupun bentuk pencurian, itu adalah yang paling tahu ataupun yang paling memahami adalah wali kamar. Saya yakin kalau pencurian tidak ada gitu ya, selama memang gedung ini masih aktif. Kecuali memang lagi kosong, barang hilang, itu kan pasti dicuri. Nah kalau di sini kemungkinan itu bukan dicuri tapi mungkin lupa naro ataupun lupa di mana itu. Untuk pencurian, saya yakin tidak pernah ada untuk pencurian ini gitu. Selagi gedung ataupun mahasantrinya masih aktif, kecuali memang yang tidak aktif ataupun selagi masa-masa libur. Dan selama Bapak tugas di sini tidak pernah ada pencurian gitu. Pertanyaan terakhir, Bapak. Bagaimana upaya yang selama dilakukan oleh Bapak pihak security untuk menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada seluruh santri di Mahat? Ya, secara keseluruhan kan kami memiliki tupoksi ya. Tugas pokoknya itu ada 3 kan. Turjawali itu adalah tugas pokok kami, yaitu pengaturan, penjagaan, dan pengawalan gitu. Artinya pengaturan tetap mengatur lalu lintas kendaraan yang ada di sekitar Mahat, kemudian penjagaan. Selama itu penjagaan mungkin kami hanya berada di jam-jam tertentu, yaitu jam hak kami datang di Mahat ini mungkin dari jam 7 sampai jam 5. Itu kami jaga ataupun kami awasi. Kemudian pengawalan itu mungkin kalau ada tamu kami arahkan kemana, terutama kalau ada orang tua ataupun ada tamu dari luar ya kami arahkan. Jadi tugas kami tidak lepas dari itu secara keseluruhan. Artinya kalaupun ada tugas pokok yang ditugaskan oleh kepengurusan inti di sini misalnya atau untuk mengawasi, memang ada, tapi itu tidak baku. Artinya fluktuasi atau situasional. Misalnya ketika yang berada di Mahat ini pulang ataupun libur panjang, nah kami memang ditugaskan untuk mengawasi lebih ketat lagi, terutama di orang yang hilir mudik masuk gitu. Itu memang punya tugas khusus ketika
mereka pulang atau ketika mereka libur panjang, misalnya libur semester ataupun libur Idul Fitri atau libur Idul Adha. Nah, sekali lagi Bapak tekankan memang tidak ada tugas khusus yang diserahkan dari pengurus inti Mahat ke petugas keamanan di sini. Dan memang kalaupun ada yaitu secara situasional aja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan security, pihak security merasa tidak menerima laporan terkait kehilangan tersebut. Karena itu, mereka tidak melakukan tindak lanjut terhadap kasus yang dimaksud. Namun, informasi yang berbeda kami peroleh dari pihak pengurus Mahat. Berikut hasil wawancaranya. Sebelumnya mohon maaf ya kan mengganggu waktunya gitu. Kami di sini mendapatkan satu isu, yakni salah satu santri yang kehilangan handphone. Nah, apakah Akang di sini mendapatkan laporan tersebut? Alhamdulillah saya mendapatkan laporannya. Ya. Apakah kemudian seberapa sering Akang mendapatkan laporan mengenai kehilangan? Sebenarnya untuk kehilangan itu hampir setiap tahun terjadi ya. Baik dari awal saya jadi pengurus di sini bahkan sampai sekarang juga terjadi kehilangan lagi. Dan sayang itu hampir selalu terjadi itu di akhir masa santri sudah mau selesai. Nah ini sudah menjadi pola atau bagaimana, tapi saya rasa itu memang mungkin ada kesempatan jadi terjadilah seperti itu. Tapi kira-kira apa penyebab adanya kehilangan tersebut? Yang pertama penyebab dari kehilangan itu sendiri pasti itu yang pertama itu kita ketahui dulu itu di luar kehendak kita gitu. Maksudnya itu tuh kejadiannya karena orang lain ada kesempatan buat ngambil gitu. Jadi pencurian itu bukan terjadi karena orang benar-benar mau nyuri atau gimana gitu, tapi kayaknya karena melihat adanya kesempatan. Iya betul. Kayak gitu. Terus yang pertama dari diri sendiri pribadi dulu sih, khususnya mau itu uang, barang elektronik segala macam, itu kan sudah menjadi tanggung jawab masing-masing untuk menjaga. Terus yang kedua itu ya karena ada orang yang emang mau ngambil gitu. Udah niat. Ya udah niat. Apakah emang udah niat atau karena melihat kesempatan atau merencanakan? Seperti itu. Oke. Berarti kan itu pencurian ini itu bisa dikatakan berulang gitu ya. Hampir setiap tahun itu terjadi adanya kehilangan barang gitu ya. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi kendala AA sebagai pengurus gitu? Kenapa hal tersebut tuh masih bisa terjadi gitu? Sebenarnya kendalanya itu bukan dari pengurusnya itu sendiri gitu. Soalnya dari kami pun selaku pengurus sudah mewanti-wanti. Kayak misalnya perpulangan itu momentumnya asrama lagi sepi, dan kita tuh juga nggak terlalu aware, nggak terlalu tahu siapa nih yang keluar masuk gitu. Dan itu tuh benar-benar perpulangan, apakah itu dari wali santri atau santrinya itu sendiri gitu. Soalnya dari kami pun sudah mengusahakan dari asrama tuh nggak boleh masuk orang selain mahasantri itu sendiri gitu. Nah dikhawatirkan terjadi hal seperti itu karena sudah berulang-ulang gitu. Jadi emang udah ada tindakan gitu ya, udah difilter gitu buat orang-orang yang pengen masuk ke Mahat ini. Kita bahkan sudah masang CCTV juga, cuma karena CCTV-nya kan sekarang ada perubahan teknis untuk apa ya, WiFi di UIN. Oh iya betul. Yang di satu server. Iya gitu. iya betul. Jadi itu ngaruh ke sini gitu. Yang awalnya kita punya server sendiri, jadi harus menyesuaikan. Berarti itu juga jadi kendala gitu ya jadi buat kendala. kita. Nah, kayak mungkin antisipasi gitu biar gak terjadi hal seperti ini lagi tuh dari AA sendiri tuh bagaimana gitu Kak? Yang pertama itu yang bisa kita usahakan itu ngingetin anak-anaknya. Yang pertama itu soalnya apa ya, kalau misalnya saya yang harus turun tangan langsung untuk memonitoring anak-anaknya itu susah. Iya, soalnya soalnya pengurus juga terbatas gitu. Yang pertama pasti kita ngingetin momentum kayak perpulangan segala macam. Kalau misalnya orang luar itu nggak boleh masuk karena hal ini dan hal itu yang pertama ngingetin. Terus kemudian lebih peka aja sih, maksudnya lebih peka ke sekitar gitu. Baik itu meskipun kita nggak tahu ya teman sekamar itu
dekat gitu ya. dekat atau gimana, Iya. tapi kita nggak tahu isi hati orang gitu. Iya. Harus tetap waspada lah intinya. Betul. Nah, tapi untuk dari pihak Mahad itu sendiri, kira-kira ada gak sih ya tindakan gitu untuk meminimalisir hal tersebut, mungkin dengan ditambahkannya CCTV atau gimana gitu, ah? Kita itu dari rencana tahun-tahun sebelumnya kita pengennya masang CCTV di setiap lorong lah minimal. Ya, biar kelihatan ya. Betul. Cuma karena apa ya? Kita juga terbatas di sini. Soalnya kita pengajuan di situ, kita tuh nggak bisa langsung pengajuan hari ini langsung di ACC Langsung di besoknya. ACC. Nggak bisa. Soalnya kita harus nyesuaiin juga sama prosedur yang di Al-Jamiah gitu dari kampusnya sendiri. Jadi kalau mau mengusahakan mah kita pengen banget gitu. Ya, Soalnya biar lebih aman gitu ya. Iya, Ya. betul. Soalnya yang kehilangan bukan Nggak yang cuma satu. iya. Yang kehilangan repot, yang punya tanggung jawab meskipun bukan kita yang kehilangan juga ikutan repot. Iya, betul. Jadi emang kena semuanya gitulah ya. Nah, semuanya. Dari wawancara dengan pengurus Mahad, diketahui bahwa informasi mengenai kehilangan handphone tersebut telah diterima oleh pihak pengurus. Pengurus juga menyampaikan bahwa kasus kehilangan menjelang libur semester cukup sering terjadi dan terdapat rencana penambahan CCTV di area koridor. Meskipun hingga saat ini belum dapat direalisasikan. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang kami lakukan, kami menemukan adanya keterbatasan pengawasan di dalam gedung serta kurangnya koordinasi terkait penyampaian laporan kehilangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak penghuni untuk memperoleh rasa aman masih perlu ditingkatkan, baik melalui peningkatan sistem keamanan maupun koordinasi antar pihak terkait. Saya Mosnail Autor, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.